Adegan-adegan di MP-nya juga sangat sulit untuk ditonton karena Hun di sana sampai rela melakukan adegan ini yang mereka dicaci maki oleh netizen dan bahkan mereka ini dicap sebagai pelakor. Annyeonghaseyo Chungidul, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, cinggu untuk hari ini kita akan ngebahas tentang idol-idol K-pop yang paling totalitas banget saat mereka membuat musik video. Entah itu dikarenakan keinginan mereka sendiri atau paksaan dari agensi. Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikutlah informasi selengkapnya. Nah, cinggu, kalian tuh pasti tahu bahwa MP K-pop itu kebanyakan sih punya story ya. Dan story-nya mereka ini itu nggak jauh dari lagu-lagu mereka. Dan saat mereka membuat musik video, mereka ini akan mengeluarkan segalanya gitu loh. Untuk membuat MP mereka ini keren, estetik, dan juga sesuai dengan makna dari lagunya. Dan hal ini ngebuat mereka juga tak terkadang melakukan hal yang mungkin ngebuat kalian shock. Sampai ada adegan tanpa busana. Tapi tolong dicatat, itu semua punya makna guys, oke? Jangan berpikiran negatif dulu. Lalu siapakah idol-idol yang paling totalitas saat mereka membuat musik video? Yang pertama itu ada Hun Winner di MP So-So. So-So itu merupakan lagu utama dari album Cross milik Winner yang dirilis pada Oktober 2019 lalu. Winner juga pernah bercerita tentang konsep video klip So-So yang dipenuhi dengan banyak simbolisme artistik. Soal inspirasi bermusik, boyband ini juga mengatakan bahwa mereka mendapatkannya dari segala hal di muka bumi ini. Winner juga dikenal memproduce atau menciptakan sendiri sebagian besar lagu-lagu dari mereka. Lagu So-So akan ngebuat kalian tersentuh terutama di saat seseorang pengen dibiarkan sendiri, mendefinisikan beban yang berkembang di hati mereka. Entah kenapa enggan untuk mengakui kegelapan atau terlalu lelah mengakui ke dalam perasaan yang di dalam. Jadi terlepas dari meningkatnya emosi, pada akhirnya semuanya akan gagal untuk membuat seseorang menjadi biasa saja. Dan mungkin yang udah nonton MP-nya, kalian itu pasti ngelihat bahwa di MP-nya itu benar-benar kayak estetik banget. Estetiknya parah banget. Itu menurut aku adalah MP yang penuh akan karya-karya seni. Jadi itu yang membuat aku juga suka banget sama MP yang So-So. Dan salah satu bagian yang mungkin paling mencuri perhatian dari netizen adalah bagian dari Hun Winner. Karena Hun di sana sampai rela melakukan adegan yang tanpa busana. Dan seperti yang sudah dijelaskan dalam konferensi pers, pilihannya untuk melakukan ini memang datang dari keinginannya untuk mengekspresikan kerentanan tanpa pakaian yang mendefinisikan tentang penampilannya. Ini juga lebih jauh dapat mewakili tentang kelelahan karena kita itu terlibat dengan dunia modern. Momen dan pikiran melambat saat Huni tak pakai busana di depan 6 bingkai. Semuanya menunjuk ke tempat lain. Nah, di luar adegan ini, bagaimanapun, dia ini masih mencuri perhatian dengan mengeluarkan semua bidikan suhunya. Dari tatapannya yang menyakitkan hingga menendang lampu gantung ataupun menari dengan penuh emosi. Huni benar-benar menyoroti penderitaan batin yang mendorong pesan lagu dari So-So. Semua ini menjelaskan, Winner tentu menegaskan bahwa akan ada saat di mana kita merasa atau berpikir kita hanya merasa begitu-begitu saja. Tidak cukup mau mengakui bahwa kita hanya menangkap aroma di balik api yang sakit. Ada juga saat-saat di mana seseorang mungkin tinggal di fasad. Tidak tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan atau pikirkan sampai itu menumpuk. Dan selama masa sensitif ini, hal terakhir yang diinginkan atau yang paling dibutuhkan adalah interaksi dengan orang lain. Begitu kita sendirian, pikiran kita akhirnya mengejar kita untuk mengabadikan kita ke dalam kekacauan mereka. Namun keesokan paginya, hati kita juga masih terasa biasa-biasa saja. Bukan badai yang menyapu keesokan harinya, karena begitu banyak residu yang masih belum ditemukan. Jadi adegannya itu bukan dibuat begitu-begitu saja, namun adegan ini memang benar-benar penuh akan makna. Dan mungkin buat yang udah paham banget dengan makna dari So-So, karena MP-nya juga estetik, habis itu lagunya juga nggak kalah estetiknya, ya kalian itu pasti nanti akan dapat merasakan emosi yang disampaikan oleh Hun di dalam MP tersebut. Dan cinggu, sekarang kita akan masuk ke idol yang kedua, yaitu ada Gain dalam MP-nya. Ini kalau aku sebutin judul lagunya kayak bahaya juga ya. Ini dapat kalian baca judul lagunya ya. Nah, oke, udah tahu judul lagunya. Jadi cinggu, lagu ini itu merupakan kolaborasi dari Gain. Dan honestly, ini adalah salah satu MP yang buat aku paling shock banget saat nonton. Dan mungkin buat kalian yang masih minor atau di bawah umur, jangan dulu nonton ya video-video klip seperti ini, because ini juga akan membuat kalian shock. Kenapa guys? Karena di sana itu ada adegan yang menurut aku emang udah kayak 18+. Adegan yang dimaksudkan adalah adegan saat si cowok sama cewek, ya begitulah, mesra-mesraan. Habis itu ada juga adegan yang merujuk pada kekerasan kayak gitu. Intinya kayak banyak hal yang mungkin akan membuat kalian
shock dan juga kaget saat nonton video ini. BTW shock sama kaget bedanya apa ya? Why? Kenapa aku harus nyebutin kedua-duanya? Dan sungguh, adegan-adegan di MP-nya juga sangat sulit untuk ditonton. Ju Ji-hoon dan Ga-in melakukan pekerjaan yang baik untuk menyampaikan ketidakstabilan hubungan mereka. Dan aku juga sangat terkejut dengan fisik dari adegan pertarungan antara keduanya. Mereka juga cukup realistis sehingga peringatan pemicu sebenarnya akan berguna gitu, atau harusnya ditambahin sih. Di sini ada juga adegan yang diambil secara lebih halus. Kita ambil contoh saat Ju Ji-hoon itu kayak melugain, dan di sana tampak dia itu kayak disiram pakai cairan gitu loh guys. Dan melalui lirik lagunya, kamu juga akan mendengarkan bahwa si cowok itu secara tidak rasional mencoba untuk membenarkan perilakunya dan meyakinkan Ga-in bahwa dia tahu dan bahwa mereka benar-benar jatuh cinta. Bahkan kalau kalian lihat visual di MP-nya, kalian itu tahu banget bahwa sebenarnya nggak ada yang harmonis gitu di antara hubungan mereka. Dan selama wawancara untuk Expert News, Ga-in juga berbicara tentang MV kontroversialnya yang melibatkan banyak adegan dan bahasa yang intens. Dalam wawancara, dia berkata, ini spesial karena saya fokus pada konten lirik. Ini adalah lagu yang berhubungan dengan cinta dan kebencian antara wanita yang berpikir, di mataku ada sesuatu yang kurang dalam kesungguhan, dan pria yang berpikir, apakah aku harus mencintaimu lebih dari ini. Jika kalian nonton seluruh MP, karakter wanita melewati garis emosional tertentu dan menunjukkan mengapa dia mengatakan sesuatu seperti ini. Dan juga sekarang kita akan masuk ke idol yang ketiga, itu ada CL X2NE1 di dalam MV Missing You. Nah, cikgu perlu kalian tahu juga bahwa CL ini pernah tampil tanpa busana di MP yang Missing You, dan penampilan dari CL di MP tersebut mendapatkan banyak pujian dari netizen. Mungkin banyak yang heran kenapa banyak dapat pujian padahal dia tanpa busana. Karena cikgu CL di sana benar-benar menyampaikan makna yang ada di dalam lagu tersebut, dan penampilan dari CL yang tanpa busana itu benar-benar bagus banget, dan ini juga sudah mendapatkan pengakuan dari pihak Billboard, karena pihak Billboard sendiri itu membandingkan penampilan dari CL dan juga Miley Cyrus dalam Wrecking Ball. Pihak Billboard menilai bahwa sebenarnya CL itu lebih ngena atau lebih top banget saat dia beradegan tanpa busana di dalam MP itu, dan juga menyampaikan emosinya dengan penuh ketimbang Miley Cyrus gitu sih katanya guys. Lebih baik dari Miley Cyrus lah. Adegan CL di MP ini juga sangat berkelas dan menyampaikan bagaimana sih konsep tanpa busana dengan sangat baik. Nah, konsep tanpa busana berarti kita itu kehilangan perlindungan, kehangatan, kita juga rentan sama keadaan ini. Dan ketika kita kehilangan cinta, kita itu juga merasa kayak tanpa busana gitu. Makanya CL di sini kayak merasa kedinginan gitu loh guys. Coba deh kalian lihat bagaimana emosi dari CL di MP itu. Emosinya benar-benar kayak ngena banget, tatapannya kayak benar-benar sedih juga, kayak kedinginan, butuh kehangatan, yang mana kehangatan ini biasanya datangnya dari cinta. Bener nggak? Kalian udah yang punya pacar, udah punya suami, mungkin itu kan kehangatan datang dari pasangan kalian. Dan cikgu, menurut CL, dia suka semua lagu dari 2NE1, dan ada beberapa lagu yang mampu membuatnya tersentuh. Missing You merupakan salah satu lagu yang membuatnya tersentuh, dan begitu pula dengan member 2NE1 lain. Sandara Park juga mengungkapkan bahwa dia bahkan sempat menangis nih saat mendengar bagian yang dinyanyikan Park Bom. Dan 2NE1 juga menangis karena memikirkan bagaimana sakitnya berpisah dan bagaimana waktu itu sangat berharga. Intinya lagu ini emang bener-bener kayak sedih banget. Mungkin buat yang putus cinta atau lagi patah hati, lagi galau, perlu dengerin lagu ini biar makin ambiar ya. Dan cikgu, sekarang kita akan masuk ke idol yang terakhir. Ini sebenarnya ada grup sih, yaitu Stellar dalam MP yang Vibrato. As you know, bahwa Stellar ini menjadi salah satu grup yang mendapatkan banyak sekali kritikan, terutama dari MP mereka yang Marionette. Jadi dalam MP Marionette mereka itu dinilai sangat vulgar dan juga sudah benar-benar kayak hot banget loh guys. Dan cikgu, dikarenakan para member juga merasa tertekan dengan segala kritikan yang diberikan oleh netizen, belum lagi paksaan dari agensi. Jadi member-membernya di sini kayak merasa apa sih yang harus kita lakuin gitu. Nah, pada akhirnya mereka itu ngerilis lagu yang berjudul Pool. Dan untuk lagu Pool ini kalau kita bandingkan dengan Marionette itu beda jauh. Kalau Marionette kan udah wow banget gitu ya kan. Tapi kalau untuk yang lagu Pool ini kayak biasa aja gitu loh. Maksudnya adalah nggak sehot yang di Marionette. Dan setelah itu mereka ini nggak mendapatkan attention yang lebih gitu jika dibandingkan dengan Marionette. Pada akhirnya mereka pun menggunakan konsep yang sama lagi, yaitu konsep dengan super hot. Karena menurut agensinya nih, dengan menggunakan konsep hot, mereka ini mendapatkan lebih banyak attention. Terlihat saat mereka membawakan lagu Marionette, mereka itu mendapatkan banyak sekali attention loh guys. Belum dari netizen, belum dari media.
Intinya kayak banyak banget lah. Inilah yang membuat mereka melakukan konsep yang serupa lagi di MP yang vibrato. Secara lirik, di MP vibrato, member-membernya menceritakan kisah tentang emosi mereka yang terguncang setelah jatuh cinta pada someone. Dan bagaimana perasaan yang tak terduga ini membuat mereka menjadi sedikit percaya diri. Video klipnya juga telah diberi rating 19+ dan telah memicu reaksi yang signifikan dari orang-orang, bahkan setelah teaser foto terungkap. Dan kali ini, alih-alih fokus terhadap komentar kebencian, Stellar pengen mendorong seksualitas mereka dan mempertanyakan standar ganda yang mereka hadapi, serta stigma keras terhadap seksualitas perempuan. For the sample, pada bagian pertama MP, sebelum 2 menit gitu ya kan, ada di sini boneka Barbie. Nah, boneka Barbie ini sering dianggap sebagai standar kecantikan yang dimiliki gadis-gadis muda saat mereka tumbuh dewasa. Dan ini adalah representasi dari tipe gadis ideal yang harus diperjuangkan oleh orang. Dan itu menjadi sesuatu yang secara diam-diam menundukkan wanita pada citra persepsi tubuh yang tidak adil. Ketika para member diwakili oleh 4 boneka, ada momen-momen penting yang menunjukkan fokus kritik mereka oleh media. For the example nih, di salah satu scene ada member yang kayak terjerat atau kayak terperangkap di dalam sebuah apa ya namanya, kayak akuarium gitu, tapi bukan akuarium. Ini tuh kayak ada kaca-kaca loh guys. Jadi nantinya dia itu akan berada di dalam kaca tersebut, seolah-olah kayak Barbie yang berada di sebuah kotak mainan kayak gitulah. Dan nantinya member ini akan dikelilingi oleh kamera, dan kamera ini sebenarnya mewakili tentang media. Dan salah satu momen yang mengharukan adalah menuangkan cat merah di atas boneka Barbie di televisi. Ini sebenarnya menyinggung momen penting dalam Carrie, novel dan film Stephen King, di mana karakter utama menjadi korban lelucon kejam. Jadi singkat cerita, dia ini terpilih menjadi Ratu Prom. Nanti ada juga si cowok yang terpilih juga menjadi The King of Prom. Dan setelah mereka naik ke atas panggung, tiba-tiba ada yang kayak nuangin cat merah ke mereka. Dan ini yang membuat Carrie itu benar-benar kayak marah banget dan juga melampiaskan kemarahannya dan mengeluarkan sihirnya. Jadi cerita Carrie ini kayak mewakili tentang Stellar, yang mana Stellar ini dikarenakan mereka kayak berubah gitu kan, berubah konsep dari yang cute tiba-tiba kayak benar-benar super hot. Ini yang membuat mereka itu mendapatkan banyak sekali hate comment karena dianggap telah keluar dari norma-norma yang ada. Dengan mengekspresikan diri dan juga menggunakan konsep yang super hot dan juga udah mungkin 18+ banget, ini yang membuat mereka dicaci maki oleh netizen dan bahkan mereka ini dicap sebagai pelaya kayak gitu. Dan bahkan mereka ini juga dipermalukan di ranah publik. Cukup miris juga melihat apa yang terjadi dengan Stellar. Tapi semua yang terjadi dengan Stellar memang tak luput dari agensi mereka. Dan mungkin buat kalian yang pengen tahu cerita tentang Stellar lebih lanjut, bisa nonton video aku sebelumnya karena aku sudah ngebahas di video yang itu, oke? Nah cinggu, dari keempat idol tadi, mana nih favorit kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. I'm Iswal Kim Hamid. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.